Presiden Jokowi yang menantang adu hebat dengan rakyat. Wow, sudah merasa jadi raja nih. Tantangnya dari Presiden Jokowi yang menantang adu hebat dengan rakyat. Wow, sudah merasa jadi raja nih. Kemarin memang lagi heboh pernyataan dari Mas Andi Wijayanto. Beliau ini adalah mantan Gubernur Lemhanas yang kemudian mengundurkan diri, kemudian menjadi bagian dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemarin ini kemudian melakukan podcast atau wawancara dengan Rifana Pratiwi dari Political Show CNN Indonesia, kemudian viral di media sosial. Nah, seperti apa? Kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semuanya nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya? Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. PSI masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar, terus selesai, udah saya pulang. Tidak, cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasannya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi? What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nah, jadi kan memang ceritanya seperti yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, bahwa ketika 2 hari menjelang penetapan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, Mas Andi ini kan masih menjabat sebagai Gubernur Lemhanas. Kemudian dipanggil oleh Presiden Jokowi, kemudian mengatakan bahwa kalian hebat kalau misalkan bisa mengalahkan saya. Saya yakin Prabowo Gibran menang, lalu kemudian PSI masuk parlemen, dan suara PDI Perjuangan akan turun. Padahal pada waktu itu posisi Presiden Jokowi bahkan sampai sekarang masih kader PDI Perjuangan. Bagaimana mungkin seorang presiden yang mulai dari bawah, dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI dan 2 periode menjadi presiden melalui PDI Perjuangan, justru sekarang di akhir masa jabatannya justru akan menurunkan suara partainya sendiri. Ini kan luar biasa, di luar nalar kita. Kira-kira sekarang setan mana yang ngasih bisikan ke presiden? Bisa sampai segawat itu loh kondisinya Pak Jokowi sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika mengatakan bahwa Prabowo Gibran pasti menang. Nah, ini kan memang sudah tampak, sudah mulai dari awal kampanye dulu, bagaimana semua daya dan upaya dikerahkan, pembagian bantuan sosial, kemudian bagaimana aparat atau berbagai macam instrumen negara dikerahkan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Nah, kemudian ini kan juga dibangun dengan narasi tentang lembaga survei, yang di beberapa lembaga survei memenangkan Prabowo Gibran, dan itu pun kemudian dijadikan sebagai senjata oleh para pendukung Prabowo Gibran, terutama di media sosial, bahwa hasil survei elektabilitas Prabowo Gibran ini selalu ada di posisi teratas. Padahal faktanya, kalau kita mengetahui, saya sempat membaca ataupun juga mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang disurvei. Memang ketika mereka disurvei, jika pemilu dilaksanakan hari ini, siapa yang akan kalian pilih? Nah, di sana mereka mau nggak mau
mereka memilih Prabowo Gibran. Karena apa? Karena ketika melakukan wawancara tanya jawab itu didampingi oleh aparat desa yang sudah dikerahkan memang oleh Prabowo Gibran, oleh Pak Jokowi. Nah, kenapa masyarakat ini kemudian merasa harus didampingi oleh aparat desa, perangkat desa yang mendampingi mereka? Kalau misalkan mereka tidak menjawab memilih Prabowo Gibran, mereka takut tidak akan mendapatkan bantuan sosial di kemudian hari. Nah, inilah mungkin datanya memang benar, metodenya juga sudah benar, tapi bisa dikondisikan dengan sedemikian rupa masyarakat yang ada di bawah, terutama mereka yang penerima bansos, inilah yang disurvei, dan mereka akan ketakutan kalau misalkan tidak memilih Prabowo Gibran. Pada saat itu mereka tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Dan ketika misalkan mereka ditanya lagi, ketika tidak oleh tim survei, bukan oleh tim survei, ditanya lagi oleh tetangganya, mungkin oleh siapapun yang menanyakan, saya meyakini sebagian besar dari mereka tidak akan memilih itu. Mereka pasti akan memilih dengan hati nuraninya sendiri, entah itu memilih Anies Caimin atau juga Ganjar Mahfud. Nah, tapi juga sebagian besar masyarakat yang mungkin mereka sangat amat tergantung oleh bansos, mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan kebodohan, mereka pasti akan, ya udahlah diterima aja, tinggal suruh pilih nomor 2, yang penting bansos tetap diterima. Nah, itulah yang kenyataan yang terjadi sekarang, bahwa pemerintah ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan masyarakat, dipelihara terus demi untuk mendulang suara. Kurang jahat apa lagi coba? Dan itu sudah terjadi sekarang, itu demi untuk mendongkrak suara Prabowo Gibran. Nah, pada akhirnya itulah yang memunculkan angka survei pada saat itu. Suara Prabowo Gibran selalu ada di posisi teratas. Tapi nanti ketika 4 hari lagi, di 14 Februari, kita kan belum tahu apakah mereka yang kemudian benar-benar menerima bansos ini akan memilih Prabowo Gibran atau tidak. Ini kan belum mantap. Kita buktikan nanti di 14 Februari. Lalu yang kedua, tentang PSI yang akan masuk parlemen. Nah, sekarang bagaimana caranya PSI yang jumlah kadernya, jumlah calegnya ini lebih sedikit daripada jumlah balihonya bisa masuk parlemen? Gimana ceritanya? Kalau misalkan tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dari seorang presiden kepada nanti penghitungan suara di KPU, bagaimana? Deputi Politik 50 TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijoyanto, membeberkan 3 hal yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo kepadanya terkait pemilu 2024. Andi menyebut Jokowi menyampaikan bahwa Prabowo Subianto pasti menang di Pilpres kali ini. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan PSI akan lolos ke DPR dan suara PDIP turun di pemilu legislatif. Andi mengatakan ketiga hal itu disampaikan Jokowi 2 hari sebelum anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Nah, ini bisa kemudian masuk parlemen. Ini sudah jelas di depan mata kita bahwa akan terjadi kecurangan, akan terjadi manipulasi angka-angka penghitungan suara. Karena apa? Karena kalau kita melihat PSI sekarang itu sangat amat tidak mungkin akan masuk parlemen. Dari ketuanya saja, seorang Kaesang yang baru masuk 2 hari menjadi anggota, lalu besoknya menjadi 3 hari menjadi ketua. Ini kan juga sudah, partai ini udah nggak beres. Lalu kemudian partai yang baru netes, kemudian dengan logistik yang begitu luar biasa, balihonya di mana-mana, dengan budget yang gila-gilaan. Coba bayangkan dari mana duitnya. Lalu kemudian di beberapa daerah justru jumlah kadernya, calegnya itu jauh lebih sedikit daripada balihonya. Ini kan sangat amat gak mungkin kalau misalkan dia bisa masuk ke parlemen. Untuk mendapatkan suara 4% itu kan sangat sulit sekali. 1 koma itu pun juga sudah alhamdulillah. Nah, itulah yang kemudian membawa kita, menggiring imajinasi kita, kemudian logika kita juga dipermainkan. Bagaimana mungkin partai yang kemudian seperti itu bisa nanti dipaksakan masuk ke parlemen? Lalu yang ketiga, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa suara PDIP dipastikan akan turun. Nah, inilah yang bagi saya sangat nggak masuk akal. Seorang presiden yang
karirnya dari bawah diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana dulu ketika Pak Jokowi ingin maju sebagai calon wali kota Solo, kemudian tidak ada satupun partai yang mau menerima beliau. Hanya satu-satunya PDI Perjuangan, dan itu pun juga didorong oleh Pak F.X. Rudi. Lalu semuanya sekarang dilupakan begitu saja. Ya, pada akhirnya kesimpulan saya seperti video-video saya sebelumnya, bahwa semua ini terjadi karena Pak Jokowi salah gaul dengan Prabowo. Indonesia sejak dulu